Oke, kita kembali lagi untuk meneruskan kabar-kabar tentang Rohingya, kabar-kabar yang bikin gedeg masyarakat Indonesia. Tapi kali ini bukan kabar gedeg, ini bisa dibilang walaupun gedeg tapi menggembirakan. Itu masih tetapi seputar Rohingya nih, kabar gembiranya apa? Yaitu eh, masyarakat Aceh melakukan hal atau tindakan seperti yang kita sarankan selama ini dan seperti yang kita inginkan selama ini. Jadi hari ini kan ada 137 orang etnis Rohingya yang mendamparkan diri di Aceh Timur. Dan setelah itu mereka dikasih makan nih. Diterima, dikasih makan, diperiksa kesehatannya ya. Ini demi kemanusiaan ini. Ini benar-benar demi kemanusiaan mereka diterima, dibawa ke daratan, dikasih makan, diterima, dan diperiksa kesehatannya. Nah, ini kita tidak melanggar HAM karena orang warga Aceh ini yang akhirnya setelah melakukan kewajibannya, setelah melakukan tindakan kemanusiaan dan semua sudah selesai, didoronglah lagi mereka ke laut. Jadi mereka dibekali logistik dan diberi bahan bakar untuk mereka melanjutkan pelayarannya. Nah, tapi di sini mereka hanya menginginkan si Rohingya ini tidak ada di desanya, mau terserah mau kemana, mau berlayar kemana. Nanti jangan-jangan bisa mendarat lagi masih di sekitar Sumatera. Ketika nanti didorong, mereka masih mendarat lagi di sekitar Sumatera. Jangan-jangan ke Sumatera Utara nanti, atau mungkin di Aceh Barat atau Aceh bagian mana gitu, itu bisa saja. Jadi kalau mau menghalau, kalau mau mendorong mereka, beri bahan bakar, beri logistik, dorongnya ke tengah yang jauh, yang kira-kira mereka tidak lagi mengarah atau pura-pura nanti tertiup angin lagi ke tanah Sumatera lagi, ke pantai Sumatera lagi. Nah, ini kita dengarkan dulu nih penjelasan dari salah satu yang mungkin tokoh ya di desa sana di Aceh, yang tempatnya sekarang di apa ya, dimodusin oleh para barang-barang antik Rohingya ini, yaitu modusnya dengan terdampar, padahal itu modus aslinya mendamparkan diri. Nah, ini kita dengarkan lebih dulu. Sekarang kita sudah lakukan sebagai mengingat dengan kemanusiaan. Kita sudah memberi makan berupa makan siang, bahkan nanti kita sudah duduk dengan Muspika, sudah bermufakat, bahkan akan kita sediakan logistik termasuk minyak dan makan-makan mereka di kapal nanti untuk berlayar kemana mereka mau berlayar, asal jangan di desa Kuala Pari. Jumlah mereka 137, laki-laki dewasa 40 orang, perempuan dewasa 47, anak-anak perempuan 23 orang, dan anak laki-laki 27, sehingga jumlah semua 137. Nah, ya itu dia. Jelas ya. Jadi berdasarkan kemanusiaan mereka menerima, waktu mereka terdampar nih, mereka menerima dan menolong. Menolong, dibawalah ke daratan, diberi makan, diperiksa kesehatannya, diurusin nih, dirawat dengan baik, disambut dengan baik. Nah, namun setelah mereka ini sudah diberi makan nih, makan siang, lalu disiapkanlah logistik dan keperluan-keperluan mereka selama pelayaran, dan diberi juga bahan bakar untuk kapalnya. Setelah itu mereka dinaikkan ke kapal, disuruh mereka berlayar lagi ke tempat lain. Ini baru, ini yang kita harap memang dari dulu seperti ini. Walaupun mereka sudah mendarat, ya tetap bantulah dari masyarakat, bantu, karena alasan mereka kan kesini kan hanya terdampar. Tujuan mereka kan kesini bukan untuk menetap di Indonesia, ataupun arah tujuan mereka bukan ke Indonesia awalnya, tapi mereka terdampar. Alasannya dan terdamparnya itu berjilid-jilid, terdampar terus di Indonesia dan selalu di Aceh. Nggak adakah tempat terdampar lain gitu selain Aceh itu loh. Emang
lautnya itu seperti arus sungai yang terus mengalir ke bawah baru nanti berujung di muara. Apakah arus laut itu hanya dari Bangladesh, arusnya ke ini arahnya ke Aceh semua gitu, sehingga membawa mereka terdampar lagi di Aceh? Kan nggak masuk akal. Kalau memang mereka terdampar, harusnya ada yang di Malaysia dong terdamparnya. Masa selama ini kesini-kesini terus? Malaysia udah dulu-dulu berjilid-jilid, sekarang ke Indonesia. Nah, itu tadi tentang masyarakat dari desa apa tadi ya? Ya pokoknya dari desa salah satu di Aceh yang tempat mereka ini terdampar saat ini. Mereka tidak menginginkan para barang-barang antik yang diimpor dari Bangladesh dan COD ketemu di Aceh. Mereka tidak menginginkan mereka ada di Aceh karena demi kemanusiaan, daripada nanti mereka di situ membuat resah dan bergesekan dengan masyarakat. Jadi lebih baik itu dicegah. Kalaupun nanti ada yang teriak HAM, ada yang datang, pengungsi datang kok diusir lagi. Emang masyarakat Aceh nggak punya hak? Emang masyarakat desa itu tidak punya hak? Lalu kok dibilang melanggar HAM karena mereka datang ke situ ditolak melanggar HAM? Emangnya HAM-nya khusus untuk para Rohingya? Emang Rohingya yang harus berkuasa di dunia ini sehingga Rohingya bisa masuk kemanapun diperbolehkan? Enggak juga. Kalau memang HAM itu ada, HAM itu adil, pikir juga hak asasi masyarakat Aceh, pikir juga hak tempat dia mendamparkan diri, menerima atau tidak. Kalau mereka tidak menerima karena alasan mereka takut para orang-orang ini mengganggu dan meresahkan, itu kan punya hak. Warga yang punya tanah punya hak untuk menolak mereka. Dan kalau dibilang tidak kemanusiaan, tidak kemanusiaannya di mana? Mereka datang disambut, diberi makan, diperiksa kesehatan, setelah semuanya dipastikan oke, baik-baik saja, diberi lagi bahan bakar, diberi lagi logistik, makanan, sebagainya untuk meneruskan perjalanan mereka. Tuh kurang kemanusiaannya di mana? Nanti kalau UNHCR masih teriak-teriak kemanusiaan, jejelin aja tuh pakai solar UNHCR biar otaknya kepake. Nanti kan solarnya masuk nih ke bagian otak, encer, otaknya bisa berpikir normal gitu. Nah, ini memang yang ditunggu-tunggu dari masyarakat itu, kabar-kabar seperti ini. Jadi jangan sampai nanti warga luar Aceh nanti yang bergerak. Bergeraklah dulu dari Aceh, warga Aceh dulu yang merasa terganggu, merasa resah, bergeraklah lebih dulu. Tapi kalau nanti tetap mereka kekeh ingin menempati Aceh, ya terpaksa yang dari luar daerah, nggak cuma Aceh, seluruh warga Indonesia nanti bisa berbondong-bondong untuk menghalau mereka. Jangan sampai itu terjadi. Jadi mikir, UNHCR tuh mikir, jaga juga keselamatan mereka. Jangan sampai nanti atas teriakan kalian tentang HAM, akhirnya mereka masuk diterima, timbullah nanti bentrok besar-besaran. Nggak cuma warga Aceh yang datang, tapi seluruh warga Indonesia yang datang ke Aceh nanti menghalau mereka. Apa jadinya mereka nanti? Dibikin ayam geprek, dikasih sambal, lempar ke kolam ikan. Itu kan bahaya. Oke, yang jelas ini ada kabar gembira. Walaupun selama ini kita gedeg dan sampai sekarang masih gedeg, tapi di berita ini ada kabar sedikit gembiranya. Oke, tolong dicek tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan diklik biar menjadi warna hitam, biar kita semua tetap semangat dengan dukungan subscribe dari kalian. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya.